Udah gila, ternyata makin banyak pilihan lensa kamera APS-C yang benar-benar terjangkau dengan kualitas gokil. Halo semuanya, selamat datang di channel Lensa Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah lensa 56mm lagi. Tapi kali ini dari brand TT Artisan gitu ya, atau TT Artisan. Kayaknya gue mau pakai I pelafalannya ataupun E, dua-duanya agak nyerempet-nyerempet ujung tanduk gitu ya. Tapi ini adalah lensa yang menurut gue bener-bener worth banget buat kalian pertimbangkan juga. Ini lensa 56 lagi, tapi dia dengan bukaan f1.8. Tapi gini, TT Artisan sendiri adalah brand lensa yang emang gue demen banget di ranah lensa manualnya gitu ya. Untuk yang autofokusnya gue pertama kali coba di sini, tapi untuk yang manualnya kalau kalian kepo kita pernah birding juga pakai lensa 500mm. Masih ada nggak? Ya itu di situ nggak tahu kalian. Oh ya, ini lensa 500mm. Waktu itu kita sempat birding dengan lensa tele yang manual fokus dan lumayan terjangkau. Dan sekarang mereka ngeluarin lensa autofokus. Sebenarnya ini bukan yang pertama ya, tapi ini yang pertama gue coba. Dan ini lensa masih fresh banget. Ini 56mm f1.8 dari TT Artisan. Kalau nggak salah mereka udah ada yang angka 23 atau 27 gitu ya. Gue lupa gitu. Untuk Fujifilm juga udah ada. Tapi yang kita baru coba ini adalah yang 56mm-nya. Dan ternyata impressionnya gokil banget. Ini adalah lensa yang ditujukan untuk pengguna yang mencari lensa-lensa low budget yang cukup affordable, tapi memberikan kualitas yang ternyata gokil banget. Jadi kalian bisa lihat ya, lensa ini harganya 2,6 juta. Gua kira dia bakal membawa build dari plastik, tapi kalian bisa lihat, kayak lensa manualnya, dia membawa, kayaknya nggak kedengeran kalau situ, build yang metal banget gitu. Kalian bisa lihat berkilau-kilaunya juga ya. Ini gue pasangin dengan XS10, ganteng banget dan dengan harga 2,6 juta rupiah aja gitu. Jadi menurut gue gokil banget. Tapi pastinya untuk persaingan lensa sekarang cukup sulit ya. Kita nggak bisa menangin pasar cuma dari tampangnya doang. Makanya di sini yang pengen gue bahas juga otomatis adalah performa dan juga picture quality-nya. Dan di sini dia membawa picture quality serta performa yang menurut gue sangat mumpuni di kelas harganya. Karena kalau kita ngomongin soal autofocus, dia bisa berjalan dengan baik, tapi sama dengan lensa-lensa di jajaran 50-an lainnya gitu ya. Dia memang kalau kita geraknya agak cepet jarak fokusnya, itu dia buat pindahnya tuh kadang harus ya agak ngejar-ngejar dikit gitu. Jadi masih kelihatan kita autofocus bentar, nanti fokus lagi. Tapi kalau misalkan kita di kayak talking head normal gitu, atau kita lagi talking head sambil jalan di luar dengan gerakan-gerakan yang nggak terlalu ekstrim, itu dia bisa catch up, dia bisa memaksimalkan body kamera kita dari segi autofokusnya. Jadi menurut gue udah terbilang sangat-sangat cukup. Bahkan ya rasanya kayak lensa 50-an mm native-nya Fuji sendiri gitu. Karena balik lagi gue sempat mention dan gue akan mention lagi di sini, entah kenapa lensa-lensa 50-an tuh memang motornya tuh kayak agak berat gitu. Mungkin karena masalah dari optiknya yang lebih gede. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Tapi itu yang gue rasakan di lensa native ataupun di third party yang pernah gue coba juga. Jadi itu, dia paling nggak udah terbilang proper juga, udah cukup mumpuni. Dan kalau kita berbicara soal image quality-nya, gua kira komprominya di sini gitu. Gua kira oke, dia membawa harga yang cukup murah. Dia membawa build quality yang cakep gitu, tetap metal. Gua kira komprominya bakal di soal image quality. Tapi ternyata enggak. Gua salut karena image quality-nya ternyata sebagus itu juga. Gambarnya tajam, reproduksi warna bagus. Kalau kita cropping pun dari gambar kita, itu dia masih memberikan ketajaman yang cukup bagus. Dan chromatic aberration yang diberikan itu juga cukup terkontrol. Maksudnya bukan yang diberikan ya, yang terjadi ketika kita ngambil gambar itu cukup terkontrol. Emang levelnya itu belum kayak levelnya Viltrox yang kayak chromatic aberration tuh susah banget buat dicari. Tapi di sini gua kira mungkin ekspektasi gue chromatic aberration mungkin masih kayak Sirui gitu ya, masih kayak Viltrox yang metal juga, Viltrox yang jajaran lama. Tapi ternyata jauh lebih bagus. Dia 11-12 sama Viltrox yang terbaru gitu. Jadi soal chromatic aberration di sini masih ada, tapi sangat sedikit. Paling nggak masih lebih bagus dari Sirui, dan gue bisa bilang masih lebih bagus dari beberapa lensa native juga gitu. Dan
Ingat, buat harganya, dengan komposisi yang diberikan tadi, dengan chromatic aberration-nya yang juga terkontrol itu membuatnya bener-bener worth buat dipertimbangkan. Buat vignette sendiri, dia performanya bagus, nggak terlalu noticeable. Mungkin kayak lensa-lensa mid tele lainnya, emang vignette itu lebih rawan di lensa-lensa wide. Jadi di sini aman, kalau kalian beli, kalian foto-foto, itu vignette-nya nggak akan noticeable. Tapi yang unik sebenarnya di sini adalah coating lensanya. Ini unik banget, karena kita ada nge-shoot, jadi subjek belakangnya matahari masuk di dalam frame-nya gitu ya, cahayanya nompok, dia doang selama kita pakai lensa-lensa yang mahal sekalipun, dia doang yang warna dari subjeknya itu tetap tegas gitu, warnanya tetap tertahan dengan baik, nggak wash out bias putih gitu ya, kontrasnya hilang, enggak. Di sini mungkin kontrasnya berkurang tapi sangat sedikit gitu. Sampai gue bener-bener salut di situ. Cuman kekurangannya dari coatingnya ini, kalau misalkan tadi ada matahari di dalam frame kita, itu bentuk flares-nya tuh agak kurang natural gitu. Patternnya aneh, warnanya kayak pelangi-pelangi gitu. Jadi ya di situ kelihatan kurang natural. Tapi tetap mungkin tinggal di fine tune aja gimana dia kelihatan oke banget. Karena warnanya tertahan dengan baik, kontrasnya tetap cakep. Sama di sini gue pengen jelasin juga, tadi gue lupa mention, harusnya ini di awal, tapi dia di sini itu udah nggak ada USB Type-C sama sekali di lensanya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa update firmware. Kalau kalian update firmware lensa Viltrox, dia ada USB Type-C di mounting. Kalau kalian pakai Yongnuo, kadang dia USB Type-C-nya malah di sisi luar gitu ya, agak berbahaya kalau di lokasi yang agak ekstrim. Nah di sini dia nggak ada sama sekali. Kita kalau mau update firmware, itu pakai lens cap-nya dia, back cap lensanya dia, karena itu berfungsi juga sebagai docking. Ada pin connection-nya dan baru si lens back cap-nya ini kita colok ke laptop, kita bisa update firmware di situ. Menurut gue itu pinter banget, mengurangi potensi-potensi moisture, cairan atau semacamnya gitu ya buat masuk ke lensanya. Cuman memang sayangnya lensanya sendiri sebenarnya gue lihat belum ada mekanisme water shield-nya ya. Kalau dia udah water shield makin gokil lagi dengan implementasi update via docking kayak gitu. Tapi balik lagi buat harganya, gua rasa gua nggak bisa komplain ya. 2,6 juta belum water shield itu sangat wajar, dan jajaran lainnya pun itu yang nggak ada yang water shield di harga tersebut gitu. Jadi menurut gua tetap ini adalah opsi lensa APS-C yang racun banget, dan dia masuk dalam top recommendation gua buat lensa APS-C low budget di harga 2 jutaan gitu. Jadi silahkan kalian yang mempertimbangkan cocok atau nggak buat kalian, tapi ini jelas lensa yang racun. Dan gue suka banget dengan gambaran kalau entry barrier kalian yang pengen masuk ke dunia fotografi videografi sekarang dengan kamera-kamera APS-C, pilihan lensanya udah sebagus itu di harga-harga yang affordable. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semua di kolom komentar. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.